Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Good morning everyone. Thank you for the moderator Muti Abnida who allowed me to present today. And my honorable to ICOT organizer and all the speakers and participants, ladies and gentlemen. And also my honorable to the Ministry of Religion Indonesia, the Governor of Aceh, Coordinator Kopertis Aceh, Bupati Aceh, Ketua STAI Darul Hikmah who invited me to this super international seminar, and all directors who are MOU with the STAI today. And beforehand is the host that my sahib Umi Muhibbah, mashallah, it's already 4 years, never see her. This last time we met at Brunei Darussalam, same as Dr. Ahmad, mashallah, Dr. Ahmad. And thank you so much for the super amazing participant today. Alhamdulillah, ala kulli hal, izinkan saya present my slide. Wait a minute. Bismillahirrahmanirrahim. Today is the ICOTS 2021, the first international conference on Daya Studies, peluang dan tantangan pondok pesantren era disrupsi. That my title is under Islamic Education Singapore Systems. Sebelumnya saya mau berpantun lah, ya, karena tanah Melayu selalunya dimulakan dengan berpantun. Izinkan saya berpantun ria. Hangat dan enak makanan mie Aceh, dihidang di atas meja dengan segera. Webinar ICOTS di Molaboh Aceh, terima kasih saya ucapkan dari Singapura. Terima kasih. Berbicara tentang Singapura. Singapura merupakan negara kecil yang ada di Semenanjung Malaya, sangat kecil sekali, yang mana penduduknya pun tidak sampai 6 juta. Di sini penduduknya mencapai 5,703,6, that means tidak sampai 6 juta. Biasanya kebesaran dari sebuah negara Singapura itu kalau kita jalan-jalan di Singapura atau berkeliling di Singapura tanpa harus stop untuk mengambil gambar atau misalkan kita view the scenery sahaja lewat kereta, cukuplah setengah hari untuk di Singapura mengelilingi dari end to end, dari hujung ke hujung Singapura itu sendiri. Dan Singapura biasanya dibagi menjadi 4 zon, seperti zon utara, zon barat, zon selatan, dan zon timur. Jadi biasanya di zon sentral, di mana tempat para wisatawan datang ke Singapura. Namun sekarang end to end, dari hujung ke hujung, semua dapat dinikmati untuk Singapura kalau kita berwisata ke Singapura. Singapura mempunyai kependudukan yang aslinya hanya 4,026.2 ya, 4 juta. Jadi kenapa dia boleh lebih menjadi 5 juta? Yang kelebihan itu adalah kedatangan dari beberapa negara yang masuk ke Singapura menjadi bahagian dari rakyat Singapura. Nah, dari kepelbagaian yang ada di Singapura ini,
kalau kita berbicara tentang apa yang disuguhkan dalam konferensi internasional hari ini tentang pesantren, Singapura tidak mempunyai pesantren yang sama seperti di Indonesia, seperti boarding school, ya, karena memandangkan Singapura negaranya adalah negara sekuler. Jadi sekularismenya berbentuk state atau akomodatif. That means the Singapore is secularism state dalam artian memisahkan antara agama dan kenegaraan, memisahkan agama dan politik, serta dan lain-lainnya. Sehingga hal tentang keagamaan itu adalah merupakan salah satu bahagian dari negara yang mana negara ini bukanlah negara ateistik. Jadi walaupun dia negara sekular, tetapi dia bukan negara yang tidak mempunyai agama. Negara yang sekular dan akomodatif, dia membawa keseluruhan dari negara luar untuk masuk ke Singapura dan dia welcome. Gitu. Setiap agama ada di Singapura. Bahkan setiap agama boleh mengembangkan keberagamaan mereka dan boleh menginovasikan keagamaan mereka sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing tanpa harus ada kontradiksi dengan satu dan sesama yang lain. Dan inilah yang menjadi keberagaman yang harmoni yang ada di Singapura. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana proses dayah atau pesantren atau pendidikan Islam yang ada di Singapura, less than 4%, tidak kurang dari 4% itu anak-anak pelajar yang bersekolah di madrasah. Kalau kita lihat populasi daripada young generation in Singapore itu tidak banyak, hanya ada 1 juta ya, 1 juta saja. 1.046 million, 1 juta sahaja. Jadi dari 1 juta ini tentu berbagai lagi, ada etnik grupnya, ada Chinese, ada Indian, ada Malay, dan others. Others ini adalah yang tadi mengakomodasi dari negara-negara luar untuk masuk ke Singapura. Nah, 4% ini tadi adalah bahagian kecil yang memenuhi memenuhi untuk menjadi pelajar yang ada di madrasah di Singapura. 96%, mereka bersekolah di national school atau public school yang ada di Singapura yang disediakan oleh Singapura, Government of Singapore. Dan kemana mereka akan melarikan anak-anak mereka untuk mengecap pendidikan ukhrawi, pendidikan agama bagi masyarakat Malay Muslim minority in Singapore. Tentunya mereka lari kepada sekolah-sekolah agama yang part-time, yang di bawah naungan NGO, non-government organization. Jadi para Ghaniyah yang juga melaksanakan satu tempat untuk membuat satu sekolah part-time agama di hujung minggu, dan bahkan juga masjid-masjid yang ada di Singapura yang mana juga mereka disediakan sekolah-sekolah untuk menampung demands, keinginan daripada masyarakat Muslim Singapura yang ingin menghantar anak-anak mereka ke madrasah part-time tersebut. Sehingga apa yang berlaku dalam era disruption ini, itu kan tidak kita pungkiri bagaimana pancaroba, bagaimana kita berhadapan dengan unmoralities, itu sudah jelas, bahkan tidak hanya di Singapura, bahkan tentang problematik tentang akhlak ini mendunia. Bagaimana ketidakberadaban ini bisa menyerlah gitu di era sekarang, di mana era global ini terjadi, dan apa saja yang dapat dijadikan menjadi solusi terbaik untuk bisa memberikan penanaman moral, etika, dan akhlak terhadap generasi-generasi muda, yang mana di Singapura merupakan negara yang berteknologi tinggi. Oke, baik, para partisipan yang hebat. Singapura multi-religious, seperti saya katakan tadi bahwasanya Singapura bukan negara ateis. Negara Singapura mempunyai beberapa agama yang diakui, Buddhism,
bagi penganut orang-orang yang lebih banyak beretnikkan Chinese. Mereka ada 31,1% karena memang mereka paling tinggi etnik grup Chinese ini. Dan ada 8,8% Taoism, kepercayaan tradisional Chinese ya. Mereka juga bahagian daripada etnik Chinese. Ada Christianity 18,9%. Nah, untuk Muslim minority yang ada di Singapura ada 15,6%. Jadi kalau kita lihat daripada 4% daripada yang masuk ke sekolah agama yang disediakan oleh Singapura, nanti saya akan perjelaskan berapa banyak sekolah agama itu disediakan untuk masyarakat Muslim Singapura yang akan dibagi menjadi full time gitu madrasah gitu ya. Masyarakatnya tidak lebih daripada 600.000 ya, khusus itu lagi dibahagi lagi kepada anak-anak mudanya lagi yang tadi, yang 1 juta tadi. Yang 1 juta tadi berapa lagi Melayunya di sana begitu ya. Jadi kalau misalkan secara statistik nanti tidak cukup ke saya untuk menjelaskan kepada antum semua, tapi saya akan memberikan secara general bagaimana solusi terhadap perkembangan inovasi madrasah yang ada di Singapura. Nah, ada religion di Singapura itu terdapat 5%. Bahkan Hinduism, yaitu kebanyakannya etnik daripada Indian, itu ada 5%, ada religion 0,6%, 0,6%, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak mempunyai agama. Pengaruh daripada globalization 20%, ya, sangat banyak. Disinilah nilai dakwah sebenarnya, nilai dakwah, tapi dakwah untuk di Singapura very struggling, very struggle. Kita berhadapan dengan era di mana era robotik ya itu, dan bahkan era digitalisasi yang mana kita sebagai tingkat taklim atau takdib yang menyampaikan atau yang memberikan pengajaran harus lebih mengetahui keilmuan untuk dapat mentransfer knowledge kita kepada generasi, karena generasi yang akan datang itu akan jelas terlihat bagaimana gurunya yang mengajarkan gitu, sebagai the role of model gitu ya. Oke, baik. Nah, di mana pijakannya daripada madrasah-madrasah yang ada di Singapura itu. Madrasah Singapura itu dipayungi oleh Administration of Muslim Law Act di tahun 1968 yang dikatakan dengan AMLA. Nah, di bawah payung AMLA sebagai undang-undang daripada agama yang ada di Singapura yang diperkuat kuasakan, lalu ada MUIS. Nah, MUIS merupakan salah satu sentral bagi madrasah dan masjid yang mana segala hal berhubungan dengan kurikulum harus disampaikan kepada MUIS untuk perkembangan pendidikan yang ada di Singapura. Nah, kita berbalik daripada sejarah. Saya rasa tadi Pak Dr. Rahmat juga sudah menjelaskan bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana proses Dayah itu merupakan tertuanya adalah di Nusantara, salah satunya adalah Aceh, begitu juga Malaysia. Kenapa Singapura juga merupakan satu bagian daripada Nusantara yang dahulunya adalah bagian dari Malaysia, namun mereka berpisah dan mereka mengemas kini. Tapi kalau kita lihat daripada sejarahnya, medieval era di tahun 1400 sampai 1800 itu adanya Quranic school. Sama seperti di Malaysia dan Indonesia. Ada pondok school, ada madrasah As-Sibyan yang mana terdiri pada tahun 1905 sampai 1923. Nah, ini keberlangsungan daripada sejarah daripada dayah atau pesantren atau pendidikan Islam yang ada di Singapura. Lalu berganti kepada kolonial era. Kolonial era pada tahun 1908 sampai 1945 berangsur mulai tumbuh dan berjamurnya madrasah-madrasah pendidikan Islam yang ada di Singapura. Salah satunya adalah Madrasah Al-Iqbal Al-Islamiyah di tahun 1908-1909. Berkelanjutan adanya Madrasah As-Sawab Al-Arabiyah
di tahun 1912. Lalu Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah di tahun 1936 sampai dengan sekarang. Dan walhal Madrasah As-Saghab Al-Arabiyah 1912 itu juga akan berlangsung sampai sekarang. Akan saya nanti tekankan di mana madrasah yang tertua ini yaitu Madrasah As-Saghab Al-Arabiyah, inovasinya bagaimana di Singapura. Karena dia adalah termasuk madrasah yang asalnya adalah madrasah tua di Singapura dan berinovasi di Singapura ke era independen. Nah, pada post-independent era 1945 sampai ke tahun 2000, Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah hadir. Madrasah mempunyai banyak madrasah yang timbul, maksudnya madrasah yang dibangun dari yang tadinya hanya 6 menjadi ke 12 madrasah. Berjalannya waktu, sampai ke 28 madrasah di Singapura di tahun 1962. Namun, apa yang terjadi, keseluruhan madrasah yang di Singapura ini dikemas kini lagi, menjadi diperhalusi lagi. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh banyak madrasah di Singapura? Sebenarnya madrasah di Singapura banyak, hanya dibagi-bagi saja. Yang menjadi priority madrasah di bawah naungan kepemerintahan yang disebut dengan full-time madrasah ada 6. Namun di sebahagian lain part-time madrasah itu banyak. Kalau saya utarakan di bagian masjid saja untuk part-time itu ada 38 elite program of madrasah weekend gitu. Sebenarnya jauh lebih banyak di tahun 1962. Namun dikemas kini yang di bawah naungan MUI ya yang berlaku di Singapura untuk menjadikan suatu kualitas bukan satu kuantitas. Karena itu di ASEAN sekolah Singapura itu mempunyai peringkat quality yang pertama. Bahkan di dunia juga merupakan peringkat yang di atas 5 ke atas itu kalau untuk tingkatan dayahnya gitu, tingkatan Islamic Studies yang mana sudah berbaur berintegral dengan pendidikan sekuler. Berbicara tentang sejarah tadi, kenapa tiba-tiba dikemas gini? Karena concern of the government about madrasah. Jadi pemerintah khawatir dengan keberadaan madrasah, dalam artian kekhawatirannya adalah kualitas daripada pelajar madrasah itu sendiri. Karena dilihat daripada evaluasi madrasah on madrasah, ada 4.000 Malay Muslim children, anak-anak madrasah, itu drop nilainya, skornya drop setiap tahun. Ya, apa bahasanya kalau gitu ya, penurunan kualitas daripada keberhasilan yang dicapai oleh pelajar madrasah itu selalu turun, hampir setiap tahun. Dan bahkan ada yang tidak bisa tamat gitu, karena kalau bahasa Melayunya keciciran atau terlepas gitu ya. Dan ini membuat government mencarikan solusi yang terbaik bagaimana kesinambungan madrasah itu tidak dalam artian kualitasnya harus bagus gitu, tidak tercicir gitu. Mereka yang bersekolah mempunyai kesempatan untuk maju, kesempatan untuk bisa memilih, tidak hanya tamat madrasah harus pergi ke misalkan ke bagian yang university in Islam, tapi mereka juga boleh di university yang lebih terbuka gitu. Banyak pilihan untuk mereka ketika mereka harus menamatkan sekolah Islam ini, sekolah Islam tersebut. Sehingga konsen ini di tahun 1999 oleh ex-Prime Minister Goh Chok Tong menjadikan satu jalan keputusan gitu. Jadi memberikan keputusan bahwasanya apa yang harus dilakukan oleh madrasah supaya madrasah itu menjadi madrasah yang baik, madrasah yang terbaik, melahirkan orang-orang yang bisa kompeten. Apalagi kalau dilihat di tahun 1999
sampai ke sekarang itu hampir 20 tahun yang lalu sudah dipikirkan bagaimana inovasi yang terbaik terhadap pendidikan Islam yang ada di Singapura. Nah, kita lihat di sini, akhirnya dikemas kini menjadi 6 madrasah, yang mana saya sebutkan di sini satu persatu adalah Madrasah Al-Irsyad Zuhri Al-Islamiyah, Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah, Madrasah Al-Junaid, dan Madrasah Wak Tanjung, serta Madrasah Al-Ma'arif dan As-Saghab Al-Islamiyah. Inilah madrasah 6 yang dikemaskinikan, yang memang pada dasarnya tidak mencukupi untuk demand masyarakat Islam itu sendiri. Tetapi dengan adanya 6 madrasah ini, filter dari saringan untuk masuk di sini memang sangat ketat sekali. Mereka yang memang sudah pintar, dalam artian sudah dibina dari kecilnya tentang pendidikan seperti mengajinya, ya, mereka paham, mereka bisa masuk ke sini. Karena kalau di Singapura kan mempunyai, ada juga tingkatan-tingkatan childhood-nya gitu. Kalau ketika mereka sudah terbiasa dengan pendidikan Islam dalam artian mengenal huruf, mereka bisa masuk ke madrasah yang full time tersebut. Nah, di sini dilihat daripada Pak Tan juga menyediakan madrasah-madrasah seperti halaqah, ya, juga bahagian daripada elite program di masjid. Masjid banyak ya di Singapura, tapi tidak seluruh masjid itu menyediakan elite program. Tapi beberapa masjid juga menyediakan yang namanya sekolah-sekolah fardhu ain, ya, dan sekolah-sekolah yang bukan dari program elite madrasah. Dan inilah yang dapat dirasakan oleh masyarakat Singapura, menghantarkan anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan daripada pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, dari 6 madrasah tadi dibahagi lagi menjadi 3 sistem, ya. Kenapa dibahagi 3? Karena 3 daripada madrasah ini disebut dengan joint madrasah system, yaitu yang sudah hybrid curriculum, yang mana tadi hybrid curriculum itu perpaduan antara kurikulum agama, ya, dan secular stream, ya, dengan agama. Seperti kita lihat Madrasah Al-Irsyad Zuhri Al-Islamiyah, ada Madrasah Al-Arabiyah dan Madrasah Al-Jun. 3 madrasah ini mempunyai hybrid curriculum, di mana di dalamnya ada secular stream, ya, ada sains di sana, ada matematik, ya, ada geografi, ada biologi, dan di sana juga ada fikih, ada akidah, ya, dan juga bahasa Arabnya, lughah, ya. Dan di sini letaknya juga ukhrawi streamnya. Jadi mereka mempunyai hybrid kurikulum. Saya mengingat kembali ketika saya dahulu juga bersekolah di salah satu madrasah aliyah di Indonesia. Saya juga bersekolah di madrasah Sanawi Indonesia. Ketika itu sudah terintegral, ya, mereka terintegral, dan memang subjeknya banyak sampai 16 subjek. Namun di Singapura itu kalau misalkan untuk sekular subjeknya tidak begitu banyak, hanya 5 ditambah dengan ukhrawi, mungkin dalam kesemuanya hampir 11 atau 12 subjek begitu, ya. Dan ini tentu lebih ini, ya, kepada pelajar, ketika subjek lebih banyak untuk dipelajari, lebih bukan burden, ya, bukan dikatakan itu satu hal yang menyusahkan, tetapi itulah satu challenge gitu, satu tantangan gitu bagi mereka yang duduk dapat belajar di madrasah. Mereka harus mengecapi pendidikan ukhrawi dan duniawi dalam artian gitu. Padahal sebenarnya pendidikan itu tidak dikotomis, ya, semua milik Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Nah, Madrasah Al-Junaid pula di sini mereka juga mempunyai ukhrawi stream, dalam artian juga mereka GMS under join madrasah sistem, yang mana di sini larinya nanti mereka ketika mereka tamat, ya, mereka selain mereka boleh memiliki Al-Azhar Madinah atau Indonesia University of Islam atau Malaysia, tapi mereka juga boleh memilih seperti NUS gitu, ya, dan yang University of Singapore, mereka boleh memilih Oxford London gitu, ya, dan mereka boleh memilih di mana mereka menyesuaikan kredit mereka, karena Singapura berbasis
meritokrasi. Ya, meritokrasi itu berbasis kepada nilai. Jadi skor nilai itu yang dipentingkan untuk melihat bagaimana perkembangan daripada peserta didik itu dalam menyerap sebuah pembelajaran yang ada di Singapura. Oke, baik. Nah, ini yang disebut dengan Independent Madrasah Singapura. Jadi kalau tadi disebut dengan Joint Madrasah System, namun di sini disebut ada lagi 3 madrasah yang daripada 6 full-time madrasah itu disebut Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Madrasah As-Saghab, dan Madrasah Wat Tanjung. Nah, Madrasah Al-Ma'arif ini adalah mereka sudah ada hybridnya pada tahun 1966 tadi. Mereka sudah terintegral. Namun kalau Madrasah Wak Tanjung itu masih dalam traditional channel, ya. Mereka lebih mengarahkan kepada tamatan mereka langsung go through to Madinah, gitu kan. Jadi setiap madrasah punya spesifikasinya masing-masing gitu, menamatkan pelajar mereka. Nah, pada Madrasah As-Saghab inilah yang menjadi satu yang interesting menurut saya, ya, gitu, di mana dia adalah salah satu pendidikan Islam yang Apple Distinguished School. Jadi dia ada kolaborasi MOU dengan Apple Education gitu ya. In 2016, make it compulsory all students to purchase iPad as learning device in school gitu. Jadi mereka membawa hanya menggunakan satu sistem iPad gitu untuk pembelajaran yang ada di madrasah. Ala kulli hal sangat canggih, ya, kita akan bisa lihat seterusnya. Saya pikir ini merupakan satu jawaban daripada apa yang kita bahas hari ini, peluang dan tantangan pondok pesantren di era disrupsi atau disruption, ya. Kenapa? Bagaimana kita melihat bahwasanya teknologi menjadikan kita juga memerankan kita untuk dapat mengenalkan lebih keilmuan yang bisa dikembangkan lebih gitu. Bagaimana Arabiknya melalui digital, ya, bagaimana juga segala berurusan tentang subjek-subjek religion yang ada gitu kan dikenal pasti melalui bagaimana sekarang seperti hadis, ulumul hadis itu bisa kita kaji, bisa kita lihat, bisa kita melalui, misalkan kita melalui iPad itu kita bisa mencari hadis, perawinya, dan juga sanadnya, serta kesahihan hadis itu hanya dengan mengklik nomornya saja, tanpa harus lagi kita buka buku itu satu persatu gitu. Jadi sekarang dengan seperti ini melahirkan mereka-mereka yang mumpuni atau kompeten di bidangnya di era yang sekarang ini. Walhal kita mengetahui bahwasanya era digital adalah produk daripada milenial, kita tidak dapat membayangkan produk daripada generasi Z dan Alpha yang akan datang. Makanya kalau kita lihat anak-anak kecil sekarang itu kita tidak bisa lagi mengatakan jangan pegang handphone, gitu kan, tetapi kita dapat mengkontrol bagaimana anak itu menggunakan handphone itu, gitu kan. Maksud saya dalam artian bukan hanya handphone tapi gadget, ya, baik itu komputer dari segi gamingnya atau everything about the gadget technology gitu. Hanya saja kalau kita kembalikan bagaimana teknologi ini masuk ke dalam kurikulum yang ada di Madrasah Singapura, salah satunya adalah Madrasah As-Saghab Al-Islamiyah. Di Singapura ada 5 ya sekolah yang distinguished school, Apple School, ya. Salah satunya Madrasah As-Saghab ini. Oke, kita lihat di sini sedikit lagi. Ini adalah logo-logo daripada 6 madrasah tadi. Ini adalah merupakan logo Madrasah As-Saghab Al-Arabiyah, termasuk madrasah tertua yang mampu menginovasikan madrasahnya menjadi Apple Distinguished School. Juga di sini ada Al-Arabiyah di bawah dahulunya di bawah Muhammadiyah, ya. Al-Arabiyah ini masih, ya, tapi sekarang kan bergabung di Al-Irsyad. Ini Madrasah Al-Irsyad Al-Zuri. Ya, kita ada juga Wak Tanjung, Al-Junid, dan Al-Ma'arif di sini. Ini adalah logo-logo daripada madrasah yang 6, yang full-time madrasah tadi. Oke, baik. Inside Singapore's oldest Islamic religious school, where they put faith in Apple iPad, okay, Saghab Arab School.
Jadi kita lihat contohnya bagaimana anak-anak pelajar-pelajar ini mereka berbasiskan dengan teknologi yang disebut dengan ICT, ya, ICT, Information and Computer Technology. Jadi mereka akan diajari bagaimana juga berurusan dengan coding, bagaimana mereka juga berurusan dengan hal sekecil apapun, bahkan gurunya juga gitu kan, guru-gurunya juga mereka sediakan guru-guru yang mampu nih di bidang IT ini, di bidang teknologi ini. Jikapun misalkan ada kekurangan, mereka akan meletakkan guru-guru dan murid-muridnya untuk seperti diklat atau dikursuskan kembali di masa mereka sekolah dan dikembalikan lagi ke sekolah, sehingga mereka mempunyai satu kekhususan bagi yang keluar daripada Madrasah As-Salab Al-Arab ini. Dan walhal dalam hal ini madrasah sebenarnya bukan di 2016, mereka sudah mulai di 2011. Berarti 10 tahun yang lalu itu dimulainya 300 iPad gitu ya, 300 iPad itu untuk keperluan sekolah itu sendiri. Sehingga mereka juga memberikan satu kekhususan kepada seluruh pelajar mereka untuk membeli personal iPad mereka gitu kan, sebelum mereka dapat bantuan daripada berbagai, yaitu salah satunya government. Mereka mengkhususkan kepada pelajar-pelajar mereka. Mereka mengupgrade komputer laboratory mereka, juga into the software development center mereka, segala sesuatu yang berbau teknologi, karena kita tahu Singapura sangat berdepan dengan teknologi. Kita tahu sekarang kalau misalkan yang nyapu jalan sekarang robot, MRT-nya tidak ada driver, akan datang kereta-kereta juga tidak akan driverless, tidak ada, dan sudah ada contohnya antara satu dan ada contohnya salah satu dari beberapa university yang ada di Singapura, from one faculty to another faculty, mereka naik bus tapi busnya driverless gitu. Nah, dan di tahun 2020 ya, setahun yang lalu ya, masih dalam era COVID-19, mereka mengimplementasikan coding into curriculum. Ya, coding ini perlu dalam sistem ICT, gitu kan? Mereka yang mahir di bidang ICT memahami bagaimana ICT skill ini perlu untuk teknologi education. Saya terus terang ketika saya belajar di ibtidaiyah, madrasah dan aliyah, saya merasa kurang di keilmuan sekuler, karena jurusan saya juga jurusan agama pada masa itu. Namun kesempatan saya untuk pergi ke secular state dalam artian sekolah umum, jalur saya sudah satu jalur. Ketika itu saya memutuskan untuk mengintegralkan diri saya sekolah ke luar negara, sehingga saya mendapatkan satu diploma in NITEH di London pada 25 tahun yang lalu, dan saya merasakan efek atau merasakan keberhasilan itu walaupun tadinya berjalan waktu gitu. Ketika COVID-19 gitu, hal yang berbau teknologi tidak merupakan gaptek untuk saya gitu, karena my basic, even though I have religious school basic, tapi saya mengintegralkan diri saya untuk mendapatkan pengetahuan yang di bidang IT gitu, sehingga ketika berhadapan dengan era pandemik dan ketika ada online teaching, Google teaching, Zoom teaching, semuanya berhadapan dengan teknologi digital, kita tidak lagi gaptek gitu, bahasa Indonesia tidak gagal teknologi lagi gitu. Nah, apa yang berlaku daripada Madrasah As-Salab ini membuat progress implementation-nya terhadap teknologi kepada madrasah itu sendiri. Tadi kalau kita lihat bagaimana Profesor Dr. Zawawi mengatakan dari Malaysia, bagaimana tradisional halakahnya pesantren itu, pondok itu, kalau bisa dia berinovasi dengan dukungan government untuk melahirkan celik mata terhadap teknologi, bagaimana teknologi itu juga bisa mengedepankan subjek-subjek ukhrawi, why not gitu kan, kenapa tidak gitu kan. Nah, ini yang berlaku di Singapura. Student required to attend the lesson, pelajaran ICT ini, kalau misalkan mereka dalam 1 tahun pembelajaran itu dievaluasi lagi bagaimana mereka dapat mengecap pendidikan ICT ini ya. Nah, selanjutnya
apa yang menjadikan Apple Distinguished School ini bermakna gitu ya, dalam hal dalam hal kependidikan itu, apakah ini bermakna gitu, bermaksud apa gitu kan? Kita melihat memang program Apple itu by Macintosh ya. Kalau misalkan ada brand kan Android gitu ya, kita bisa saja mungkin madrasah-madrasah yang ada di Indonesia getting to know about ada yang lain punya yang lain punya teknologi gitu ya, tidak semestinya harus Apple gitu, tapi Apple familiar in Singapura. Makanya kalau di Singapura itu hampir rata-rata kalau misalkan kita berjalan gitu orang megangnya banyak Apple gitu. Bukan berarti karena pasarannya Apple, karena memang dia related dengan edukasi gitu. Kalau untuk brand lain dia friendly, touching ya gitu. Hanya saja itu kalau menurut pandangan saya, tetapi sangat prestige sekali gitu, sangat meletakkan tempat di mana Apple Distinguished School di Singapura ini menjadi dua bahagian. Satu lagi aplikasi daripada pengguna itu sendiri. Bagaimana pengguna itu menggunakan Apple equipment, barang-barang yang berbrand Apple ini ke dalam sekolah seperti Apple MacBook ya, iPad, dan ada devices yang berbentuk di bawah naungan Apple ini tadi, Apple Education ini. Boleh saja nanti para partisipan yang hebat ini explore di internet apa itu sebenarnya Apple Education, kenapa ada Distinguished Apple Education ini, apa perlunya gitu, kenapa kita harus berhadapan dengan teknologi Apple Distinguished Education ini. Kalau di luar negara, Australia sudah mengenalkan lama gitu, di Singapura di 10 tahun terakhir. Curriculum learning-nya adalah untuk train all the madrasah teachers how to Apple certified teacher. Jadi seluruh guru itu di training gitu, to make the inovasi skill-nya gitu, berinovasi, berkembang sebagai guru yang pedagogi ya, juga berhadapan dengan STEM, yaitu Science, Technology, English, and Mathematics. Belajar bagaimana coding, yaitu computing thinking, problem solving, proses leadership-nya semua ada. Gitu. Maksud dalam curriculum learning Apple Distinguished ini. Bahkan learning objective-nya pun di sini terlihat sekali bagaimana expert to think to innovative mindset of the student itu sendiri, dan segala yang berurusan dengan curriculum learning ini dievaluasi setiap 3 tahun sekali. Walhal apa yang kita hadapi ini tidak melepaskan diri kita daripada keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah kita, yang mana menonjolkan daripada kemadrasahan itu sendiri yang disebut dengan dayah atau pesantren. Jadi mungkin ini sebahagian yang saya ingin utarakan di sini, bagaimana solusinya. Mungkin kita melihat dari segi negara yang maju seperti Singapura, mengedepankan bersama-sama gitu ya, mencari solusi yang terbaik untuk dapat melahirkan generasi yang memang berakidah tepat gitu ya, tetapi mempunyai satu hal yang skill yang luar biasa itu untuk kehadapannya dalam era yang lebih daripada era digitalisasi saat ini. Baik, apa challenge-nya ya? Apa tantangan dari segala semua yang sudah berlaku di madrasah, yang sudah diberikan tempat, diberikan panduan, kurikulum yang sudah terakreditasi ya dan dibantu. Tentunya tantangannya adalah madrasah yang hanya satu-satunya menjadi satu madrasah di antara madrasah yang 6, dan salah satu dari 5 yang distinguished, Apple Distinguished Edukasi, tentunya masih sendiri gitu madrasahnya. Kalau boleh semua bisa masuk, tapi kategorinya kan sangat filternya sangat kuat gitu kan. Jadi menjadikan madrasah masih tetap antara kokoh gitu kan, ingin kokoh lagi gitu, kokoh tapi ingin kokoh lagi gitu. Nah, di mana juga current subjek sekular juga merupakan satu yang harus jadi satu kebutuhan
needed, utilitarian, gitu, yang dibutuhkan kesemasaannya, bersamaan dengan kesamaan yang dibutuhkan dalam subjek-subjek ukhrawi tadi. Terus ekspektasi untuk menjadi seorang pemimpin yang mempunyai multi thinking of edukasi yang melahirkan seorang pelajar yang hebat gitu kan dari segi kualitasnya. Nah, ini harus di push up gitu ya. Jadi mungkin stress levelnya tinggi gitu, stress levelnya tinggi. Nah, madrasah juga memerlukan profiling identity, talents, ability, seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana ketika mereka keluar dari madrasah itu mereka akan melihatkan mereka seorang pelajar yang benar-benar yang disebut dengan pelajar yang bermoral, pelajar yang beretika, pelajar yang berakhlak dan beradab, bahkan berilmu dan berwawasan gitu kan. Jadi tidak hanya cukup dengan ilmu saja, tetapi semua all in one harus ada di kesatuan pelajar yang keluar daripada madrasah ini, dan dia akan menjadi role model untuk melihatkan mereka yang lahir daripada madrasah ini. Tentunya mereka yang kompeten, mereka kompeten juga di bidang Al-Quran, di bidang hadis, di bidang lughah, dan juga di bidang science and technology. Baik, ala kulli hal, para partisipan yang hebat dan juga organizer ECOTS yang saya hormati dan saya sayangi, sahabat saya, Habibah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.